Mudah sekali untuk kita ngomongin saudara kita yang lain tentang pribadi dia, tapi dari sisi yang negatif, dan itu disambut sama yang lain. Disambut sama yang lain. Itu nggak lumrah bagi orang lain. Bagi orang lain, kalau kita ngomong tentang masalah orang lain yang negatif, dia nggak ada urusan. Saya nggak perlu harus mendengar itu. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Ya. Kita mau bicara tentang masalah yang positif, apa yang bisa kita lakukan, planning kita apa yang hendak kita lakukan ke depan. Saya tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan negatif tentang orang. Saya nggak ada urusan dengan dia. Nyokan urusan lo dengan dia. Nyopo yang penting untuk planning dan nyopo yang perlet yang berapa. Ya, yang negatif itu, aura negatif itu tertolak dalam hubungan kalau kita mau ngomong, apalagi masalah pribadi. Itu hak privasi dia. Nggak ada urusan dengan saya. Nah, maka dari sini kita lihat Nabi sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana terwujudnya hubungan antara manusia di dalam Islam. Interaksi kita itu bahkan lebih daripada hubungan interaksi manusia di negara maju. Kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Nabi mengungkapkan kepada kita bagaimana sebenarnya prinsip hubungan sesama kita. Yang pertama kata Nabi, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Ya, janganlah kalian saling hasad kata Nabi. Ini Nabi sedang membangun interaksi antara muslim sesama mereka. Hubungan mereka harus terwujud seperti apa. Maka Nabi larang beberapa hal. Yang ini adalah penyakit dalam masyarakat masa Nabi itu ya. Masa Nabi penyakit ini ada ini. La tahasadu kata Nabi. Janganlah kalian saling hasad. Hasad itu apa? Hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah. Itu mengharapkan, menginginkan hilangnya nikmat daripada orang lain. Jadi kalau ada nikmat pada orang lain, ada orang yang menginginkan satu, nikmat itu hilang daripada orang itu supaya beralih kepadanya. Atau model nomor 2, dia menginginkan nikmat hilang daripada orang lain, pokoknya tidak ada, terserah apakah kembali kepada dia atau enggak. Pokoknya tidak boleh ada nikmat pada orang lain. Dia ada rasa dengki dalam dirinya ketika dia melihat orang lain lebih secara nikmat. Entahkah nikmat harta, entahkah nikmat keluarga, entahkah mungkin nikmat nama baik, ataukah mungkin nikmat berupa ilmu juga, kesehatan, nikmat teman, nikmat secara jabatan mungkin. Itu semua nikmat. Dan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Maka ketika seorang melihat bahwa saudaranya dalam kondisi memiliki nikmat lebih dia bandingkan dengan dirinya, maka dia tidak mau nikmat itu terus berada dengan saudaranya itu. Dia ingin hilang daripada orang itu, lenyap daripada dia, entah beralih kepadanya atau juga kepada yang lain. Pokoknya tidak ridho dia melihat nikmat ada pada orang lain. Nah, ini penyakit dengki yang disebut dalam hadis Nabi dengan hasad, itu Nabi larang. Apakah mungkin Ustaz kita menghilangkan rasa dengki dalam diri kita? Sulit bagi orang menghilangkan rasa dengki pada dirinya dengan berbagai macam tingkatan rasa dengki itu, ya. Karena kadang rasa dengki itu datang dalam hati tanpa diinginkan, tapi dia terbersit begitu saja tanpa diharapkan. Maka larangan Nabi la tahasadu kata para ulama maknanya adalah
jangan ikuti, jangan bertindak, jangan berperilaku, jangan bersikap sesuai dengan rasa dengki itu. Jangan perturutkan begitu. Baik tak perturut. Mungkin lah mate, mungkin ada dalam hati kita, jangan diperturutkan. Jangan jadikan itu dasar untuk kita bertindak, untuk melakukan sesuatu atas dasar rasa dengki yang ada itu. Dengan dia tidak kita perturutkan, dengan dia tidak kita jadikan sebagai prinsip dalam kita bertindak, maka nanti dia akan hilang sendirinya dalam hati kita. Ya benar. Karena kan itu masalah hati, sulit untuk dibersihkan. Maka ketika dilarang untuk hasad, artinya apa? Dilarang untuk tidak memperturutkannya, tidak untuk bertindak atas dasar rasa dengki itu. Ya, hilangkan dia, atau jangan dipelihara. Begitu juga, dengki itu jangan dipelihara. Ya, jangan dinampakkan dan jangan dipelihara di dalam hati. Ya. Hilangkan, jauhkan ya, tindakan-tindakan kita yang berbasis kepada rasa dengki dalam hati. Itu makna la tahasadu. Karena sulit orang 100% akan bersih hatinya daripada hasad. Ya, sulit, tapi bisa bagi dia untuk tidak bertindak sama sekali atas dasar hasad dalam hatinya. Atau bahkan dia lawan hasad itu. Ketika misalkan ada orang mendapat nikmat, justru ketika ada hasad dalam dirinya, dia doakan orang itu supaya diberi, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya nikmat. Itu dia lawan hasad dalam hatinya. Kemudian wala tanajashu, kata Nabi. Wala tanajashu. Tanajashu ini apa? Tanajush adalah membuat trik atau cara atau hilah, ya, mita hilah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Ya. Jadi tanajush ini dipakai atau kebiasaan yang terjadi pada kebiasaan orang Arab menipu, trik penipuan yang mungkin ada, liciknya juga ada, untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, untung dalam jual beli dan yang lainnya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW, bahwa keuntungan yang kita dapatkan dari hasil trik, dari cara hilah, ada unsur penipuan di dalamnya, itu sama sekali bukan cara interaksi orang Muslim. Orang Muslim nggak mencari untung dengan cara itu. Ya. Nggak bisa dia, seorang Muslim itu mencari untung dengan cara dia membuat hilah, membuat trik, unsur-unsur yang ada penipuan di dalamnya untuk dia mendapatkan untung daripada jual belinya. Itu bukan sama sekali cara orang Muslim. Sehingga Rasulullah SAW sering melaksanakan inspeksi pasar. Ketika suatu hari beliau pergi ke pasar, ya, beliau menjumpai salah seorang pedagang, ya, nggak diketahui siapa nama pedagang ini. Lalu kemudian Nabi melihat pedagang ini yang menjual makanan. Lalu Nabi taruh tangan beliau, di atasnya itu kering, di bawahnya basah. Ada sesuatu, Nabi tahu ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu hilah daripada penjual ini terhadap pembeli demi dia dapat untung. Karena orang jual beli ya cari untung lah, mana ada cari rugi. Tapi cara dia melakukannya adalah dengan melakukan sesuatu, ada unsur penipuan. Lalu apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Man ghasyana falaysa minna. Cuma itu aja disebutkan oleh Nabi, ya. Hana panjang-panjang. Man ghasyana falaysa minna. Prinsipil sekali. Siapa yang menipu kami, dia bukan dari kami. Siapa yang menipu kami, dia bukan dari kami, kata Nabi SAW. Biasanya kita mengatakan sesuatu yang pendek tanpa diuraikan panjang lebar, itu sesuatu yang sudah menjadi mafhum sekali. Mafhum tat. Cik hana payah ulang li. Biasa katanya menyerta tegur si dora dengan bahasa yang pendek, itu menunjukkan kepada ini sudah lumrah sekali.
Man ghasyana, kata Nabi, falaisa minna. Siapa yang menipu kami, itu bukan daripada kami. Dengan kata-kata ini, dengan sabda Nabi ini, Nabi mengingatkan umatnya bahwa memakai tipuan, trik, kelicikan dalam mencari keuntungan dalam hidup itu enggak menjadikan kita keluar dari pasar. Jadi orangnya kan terbit dari pasar oleh Nabi. Nyo yang berdagang dengan cara trik mencari menipu seperti ini keluar, enggak boleh jualan dari pasar kami. Bukan itu yang Nabi katakan. Tapi apa juga dikeluarkan daripada umat. Dikeluarkan dari umatnya. Jadi kan tubit dari pasal mentang kan, tubit daripada umat, kan umat lon. Siapa yang berjualan mencari dengan cara trik, ada unsur penipuan, dengan itu dia ingin mencari untung, jual beli, cari untung dengan unsur penipuan itu, kata Nabi, itu bukan umatku. Saya maaf cakap dalam hal ini. Nampaknya kalau kita sebutkan hal seperti ini, hadis Nabi yang Nabi betul-betul sangat mewanti-wanti untuk tidak menipu dalam mencari untung dalam kita berdagang, ya, nampaknya sangat agak hebat, susah pakan. Memang tak lawaknya hana dat huri dipedanya dengan cara dalam masalah berdagang. Ya, rasanya itu untuk kita wujudkan itu sulit. Agak idealis sekali rasanya Nabi menyanggup pegah laginya. Saudaraku, kalau kita bandingkan dengan orang lain di negara yang maju, ini sangat mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan bahwa tidak boleh ada unsur trik penipuan dalam jual beli, dalam berdagang. Itu sudah jadi kaidah hidup mereka. Dan mereka justru berpikir memangnya bisa kita mencari untung dengan membuat penipuan. Negara orang sudah sangat memahami ini. Siapa yang dia mencoba untuk menipu tidak sesuai dengan prosedur dalam dia berdagang, itu akan tutup dagangannya. Dia akan tutup bisnisnya tutup. Tidak mungkin beroperasi bisnisnya memang. Contoh misalkan kami dapatkan ketika di Kanada itu, kalau misalkan kita beli di supermarket, ada harga label yang tertulis harga barang, ada labelnya, di label itu harganya misalkan bahasa kita 5.000. Ketika di kasir ternyata harganya 5.500. Di labelnya 5.000. Di kasir 5.500. Lalu kita bilang bahwa ini di labelnya kenapa 5.000 sedangkan di sini 5.500. Ketika kita katakan itu, barang itu akan free jadi milik kita. Uang dikembalikan. Nyan barang necok kerana nyepat peng balik. Terima kasih Anda telah mendapatkan kesalahan sistem kami. Kami akan memperbaiki sistem kami, ya, sehingga tidak ada terjadi lagi kesalahan ini pada orang yang setelah Anda. Anda telah membantu kami untuk menemukan kesalahan sistem kami. Jadi barangnya cok pre-ground. Peng pulang mesin. Mereka sama sekali tidak mengizinkan ada dalam sistem menjual beli mereka sesuatu yang ada seakan mempengedok. Mereka akan sangat menghargai kesalahan kalau kita menemukannya. Tidak boleh ada unsur menipu sama orang menipu. Begitu juga kalau kita order barang. Tak order barang, ini kan mudah beli secara online. Kalau tidak sesuai dengan kita komplain, ini tidak sesuai dengan pesanan saya memesan begini, sedangkan yang terkirim seperti ini. Salah bacut. Ya, entah ukurannya, entah mungkin kiri dan kanannya sesuai dengan barang yang kita inginkan. Maka kita kalau mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan maksud, tidak sesuai dengan maksud yang saya inginkan barang ini,
barang itu dikasih free untuk kita, kemudian kita akan dikasih harga balik paduk tablau barangnya, maka harga balik akan dikasih. Barang itu dikasih free, barang yang salahnya nyempri kerona. Tidak sama sekali mereka ingin mendapatkan untung dari kita dengan cara mereka ada unsur menipu di situ. Bisnis mereka tidak akan berjalan seperti itu. Kenapa? Tingkat kepercayaan dan tingkat tidak ingin menipu orang lain dalam berbisnis itu sudah menjadi prinsip kehidupan mereka. Udah lumrah sekali itu. Maka ketika Nabi katakan bahwa man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami itu bukan daripada umat kami, daripada umatku, itu lumrah sekali. Jadi dikeluarkan oleh Nabi bukan dari pasar, tapi dari mana juga? Dari umatnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lihat ya, bagaimana tinggi sekali akhlak yang diajarkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau seandainya akhlak sunnah Nabi ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari, kita akan lebih maju daripada negara yang maju, bahkan lebih bagus. Faktor unsur manusia kita itu akan lebih baik daripada manusia yang turun dunia saatnya. Lalu kemudian kata Nabi, wala tabaghadu, jangan kalian membuat emosi, bergaduh atau menebarkan kebencian, bertindak atas dasar unsur kebencian. Wala tabaghadu, janganlah mudah bagi kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, mengucapkan sesuatu yang dengan ucapan kita itu membuat orang lain marah. Jangan. Nabi menyuruh kita untuk menghindari dalam entahkan ocehan kita, entahkah bak mekra katanya, entahkah dalam kita bertindak sedikit, itu menjadikan saudara kita, orang-orang di sekeliling kita itu marah dengan kita. Itu Nabi larang. Jangan ada interaksi hari-hari kita yang atau bahkan na'udzubillah kebiasaan yang menjadikan saudara kita itu mudah marah dengan kita. Mungkin bata mekra, tamu sendah bahasa orang Aceh ya. Dengan mekra dan musendanya mudah menjadikan orang lain marah. Ini kan yang dilarang oleh Nabi itu unsur-unsur yang tidak menghargai orang lain. Itu dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kualitas interaksi hidup kita sesama manusia itu tinggi dan bagus dan baik. Kemudian kata Nabi, wala tadabaru, janganlah kalian tadabur. Tadabur itu apa? Tadabur artinya apa? Saling membelakangi. Saling membelakangi artinya bahwa ada dua orang yang dulunya dia sudah sudah saling dekat satu sama lain. Kalau berjumpa cipika-cipiki ya saling salam-salaman, bersenda ataupun duduk bersama ya. Biasa ngopi satu tempat ya. Tapi suatu saat terjadi antara mereka berdua, mereka nggak bisa lagi saling berhadap-hadapan, tidak bisa saling berjumpa satu sama lain. Kalau berjumpa pasti akan menjauh ya. Itu namanya tadabur. Kalau saya nggak pernah jumpa dengan bapak-bapak karena emang nggak saling kenal atau emang nggak tinggal di suatu tempat, jarang bersama, memang tidak pernah jumpa, itu bukan tadabur. Tapi ini adalah tadabur, orang yang memang sering jumpa, memang mereka dekat satu sama lain, hanya masalah siapa, tapi terjadi suatu ketika kondisi di mana mereka sudah kalau jumpa nggak bisa lagi dekat. Itu namanya tadabur. Nabi melarang wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Artinya apa? Yang kondisi seperti ini kalau terjadi dengan saudara kita, dia orang dekat satu sama lain dulu, sering jumpa bersama, tinggal di satu tempat, satu jamaah masjid lagi misalkan ya. Lalu sekarang tidak lagi seperti itu, maka kita disuruh oleh Nabi untuk apa salah saya sehingga kita minta maaf kepadanya, atau kalau memang dia yang salah cepatlah minta maaf, atau kalau sama-sama tidak tahu apa masalah kita berdua ya cari orang ketiga untuk
Cina tanya dia, pernah masalah lon dengan ganyan sehingga ino ka khanguri hang tim jakle menyemrempok pi ganyan gepeluang ya. Yang hana hasil sama-sama dua, nya tamang belah no, tubik belah de je. Nya ganyan gedang saf ino, maka ganyan gedang saf ide. Pokoknya beb tiga-tiga oli. Nah mana? Naton kala mana? Yang seperti ini Nabi enggak kasih dan tidak dibiarkan oleh Nabi. Boleh kalau kita memang tepeh hati bahasa orang Aceh, itu 3 hari boleh. Jadi 3 hari kita boleh tidak saling jumpa. Yang kita tanya ka biasa tamang darade karena ganyan gedang ba ujung je yang gedang, don gedang ba ujung je. Anak boleh jumpa. Nyan je pajan leuro. 3 hari saja. Kalau merasa tidak enak hati boleh selama 3 hari aja. Setelah 3 hari itu berdosa. Hanasi macam sakit hati lut. Menyamanan ya. Orang ketiga pegah mbak orang yang kelek bawa si nu pegah dia. Iji hipatake hati lut ya. Untuk gebita cara supaya orang itu minta maaf dengan kalau memang dia yang bersalah dia harus mengakui kesalahannya dan minta maaf. Tanya hasil udip hana sehat tanya udipnya. Tanya ka hasil mempok satu sama lain. Tidak boleh dibiarkan. Nabi tidak membiarkan ada hubungan yang harmonis antara dua orang yang bersaudara dengan baik, tiba-tiba mereka menjauh. Tanya yang tak tepa lagi nya, perbaiki antara mereka berdua. Pernah masalah dua, kahanali lagu adanya. Pernah. Jangan biarkan lebih daripada 3 hari. Lihat itu, bagaimana Nabi mengatur hubungan yang harmonis sesama muslim yang bersaudara. Disuruh, dilarang oleh Nabi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Kemudian Nabi melarang apa lagi? Ini jangan ada terjadi dalam hubungan interaksi sesama kita. Apa itu? Jangan menjual barang yang sudah dijanjikan dijual kepada orang lain. Kita sudah orang buat order atau kita sudah mau jual, sudah mau kirim barang itu kepada orang yang memang mau membelinya sesuai dengan order dia, sesuai dengan permintaannya. Lalu ketika datang orang lain membeli dengan harga yang lebih tinggi, kita jual kepada dia dan enggak jadi kita jual kepada orang yang pertama karena ada orang lain yang mau beli dengan harga yang tinggi. Nabi melarang itu. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Begitu juga dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi, tidak boleh juga meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Walaupun belum nikah, kan belum nikah, enggak boleh. Ya, sebagaimana juga tidak boleh menjual barang yang sudah dijanjikan dijual kepada orang lain, enggak boleh sama sekali kita jual kepada siapapun, tetap kepada orang itu. Lihat itu interaksi. Bagaimana sunnah Nabi SAW membuat jalinan hubungan interaksi manusia yang sangat apik sekali, yang sangat bersih dan amanah. Ini barang sudah saya janjikan, mah hana dikirim lom, man peng hana gejuk lom, baru gejuk 50 ribu, tinggal paduk 2 juta tu. Kalau gejuk yang 50 ribu kena geblo, 2 juta tu akan dikirim 2 euro tu atau 2 euro tu atau gepega seminggu lagi atau 3 juta harganya itu akan dikirim setelah 1 bulan. Tapi saya sudah mengiyakan, jut, setelah 3 bulan kirim nanti 3 juta. Karena saya sudah setuju, walaupun baru 50 ribu dia kasih, tapi barang ini sudah saya janjikan untuk dia, nggak boleh saya jual kepada yang lain. Tingkat amanah orang muslim itu seperti itu. Nggak apa-apa, jual kepada saya, karena ini nanti saya akan beli dengan harga yang mahal. 4 juta saya kasih. Cash langsung. Gak bisa. Nabi melarang kami untuk melakukan itu. Nabi kami melarang kami untuk melakukan itu. Kalau seandainya ada seorang pedagang yang bersikap seperti itu adalah akhlak nabawi, akhlak Nabi seperti itu. Nyan menyenan merempok pedagang lagi nyan, necum jaroganya, berkatnya jaroganya. Lihat bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana.
jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang perkara-perkara itu tadi demi apa? Demi terwujud dalam kehidupan kita, interaksi sesama kita adalah atas dasar prinsip ukhuwah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Kami ingin sampaikan ayat Al-Quran, Allah katakan al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Apa hadis Nabi? Jelas Nabi katakan di sini juga al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, dia itu bersaudara. Jadi kalau demikian, hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu hubungan sekampung, hubungan kolega, hubungan satu negara, atau hubungan satu iman yang bersaudara. Dia hubungan satu iman bersaudara sebelum hubungan sekampung, sebelum hubungan satu daerah, satu suku, sebelum hubungan satu negara dan satu yang lain. Jadi hubungan kita itu adalah hubungan ukhuwah. Apa bedanya Ustaz hubungan ukhuwah dengan hubungan kolega saya di kantor, ya? Di kantor kan ada teman-teman kerja juga, ya. Hubungan kita di kantor, kadang kita bisa kantor kita di negeri kita, atau kita bekerja di luar negeri dengan orang lain. Interaksi saya itu dengan dia adalah lebih kepada interaksi maslahat. Teman tempat kerja kadang ya kita maslahat saja. Kalau dia masih kerja dengan kita ya sudah, dia arti teman kita. Kalau enggak ya sudah, enggak ada urusan dengan dia. Nah, kadang. Tapi hubungan kita saudara ukhuwah itu adalah hubungan apa? Hubungan dua prinsip ukhuwah itu. Jadi hubungan saya dengan orang lain yang muslim, saling memberikan kebaikan, yang pertama. Yang kedua adalah apa? Itu ada rahmah, kasih sayang. Ada kasih sayang. Itu beda prinsip hubungan ukhuwah dengan prinsip hubungan-hubungan yang lain. Satu bangsa, satu suku, satu tanah air, satu ini, satu itu, satu kantor, satu tempat kerja. Itu satu kantor, satu tempat kerja mungkin hanya hubungan adalah cari maslahat saja. Tapi rahmah itu tidak ada kadang. Tapi kalau ukhuwah, rahmah itu ada. Kami kasih contoh ini. Contoh daripada Jabir ya bin Abdullah. Maaf, Jarir bin Abdullah. Ini kasih contoh hubungan interaksi sesama muslim itu didasarkan pada landasan ukhuwah. Yang di situ ada dua unsur. Memberikan kebaikan dan juga kasih sayang. Itu ukhuwah namanya. Kita menyayanginya. Jarir, beliau pernah perintahkan kepada pembantu beliau untuk mencarikan kepada beliau seekor unta, atau maaf seekor kuda. Nah kuda ini ya karena namanya kan jual beli ya, dicarikan oleh pembantunya sehingga didapatkan kuda yang bagus dengan harga yang murah. Itanya nyata belah dipupu kan belagak tapi murah. Nyelagak mahal itu biasa, bagus tapi mahal itu biasa. Tapi ini adalah bagus, setelah itu murah lagi. Lalu kemudian Jarir setelah pergi, setelah tahu ada kuda yang bagus untuk dia beli, untuk beliau beli, beliau kemudian pergi membuat akad untuk membeli kuda ini. Harganya berapa? Harganya 700 dirham. Itu perjanjian dengan apa namanya, dengan pembantu beliau. Yang punya kuda dengan pembantu beliau sudah janji ini beli, harganya 700 dirham. Ketika Jarir radhiyallahu anhu datang untuk membeli kuda itu, beliau lihat, beliau bilang kepada yang punya kuda, mau tidak engkau jual kuda ini kepada saya dengan harga tadi 700 kan, sudah deal bahasanya. Apa kata Jarir? Mau tidak engkau jual untukku
dengan harga 800 dirham. Kan terkejut yang po kuda. Biasanya penawaran untuk turun harga. Ini penawaran untuk naik harga. Mau tidak engkau jual kuda ini untukku 800 dirham? Ya, ibu-ibu tolong didengarkan. Ya, sayang kalau seandainya di masjid i'tikaf lagi ada majelis taklim, tapi kita buat taklim sendiri di belakang, apalagi bukan masalah ilmu. Ya, kasihan gitu waktunya. Ya, bapak-bapak di sini lagi lihat ibu ke belakang. Ya, ya, mohon didengarkan. Jarir, ya, Jarir, beliau menawarkan apa? Menawarkan lebih lagi. Mau tidak engkau jual untukku 800 dirham? Yang punya kuda mengatakan, boleh-boleh saja, boleh. Kenapa tidak? Gimana kehendak, Bang? Ya. Kemudian Jarir tawarkan lagi. Beliau tawarkan lagi, mau tidak engkau jual kepadaku 900 dirham? Rupiah ilham harga. Kemudian dikatakan lagi, mau tidak engkau jual kepadaku 1000 dirham kuda ini? Kan yang punya kuda masih uleganya. Kenapa engkau tawarkan lebih mahal, bukan lebih murah? Yang pembantu Jarir juga heran. Kita kan sudah deal 700, kenapa engkau tawar sampai 1000 dirham? Apa kata Jarir? Yang punya kuda ini tidak paham. Dia jual kudanya tapi dia tidak tahu harga pasar. Kuda yang dia miliki ini itu laku dijual 1000 dirham. Kalau seandainya saya beli kuda ini sama dia 700 dirham, dia akan rugi itu. Rugi kayaknya. Dan dia nanti setelah itu akan tahu harganya, ternyata kuda jenis punya dia ini itu di pasar 1000 dirham, bukan 700. Dia akan rugi. Kok bisa muncul seperti ini interaksinya dari seorang sahabat Nabi ini? Kenapa? Karena Jarir mengatakan bahwa aku pernah berjanji dengan Nabi bahwa Nabi menyuruhku untuk memberi nasihat kepada setiap muslim yang aku jumpai dalam hidup. Mananya apa? Memberi nasihat kepada setiap muslim yang aku jumpai dalam hidup. Nasihat artinya apa? Nasihat artinya adalah menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Itu nasihat. Entahkah itu dengan perkataan atau juga dengan perbuatan. Itu makna nasihat. Nah, yang seperti ini, tindakan yang mulia sekali seperti ini terjadi gara-gara apa? Karena memang saya dengan dia bukan masalah cari untung laba rugi, bukan itu. Lebih daripada untung laba rugi adalah ukhuwah. Hubungan saya adalah ukhuwah, persaudaraan. Dia orang muslim, ya. Nyan orang beribadah kepada Allah, dia solat, ya. Dia beriman kepada Allah. Maka saya tidak akan mau mencari laba, mencari untung yang dia bisa membuat dia itu rugi. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, kita katakan tadi apa? Bahwa hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah hubungan ukhuwah. Jadi bukan sebatas laba rugi, tapi ada unsur rahmah, kasih sayang. Jadi lon dengan urun drone, apa cuma permasalahan belum blow katanya, dalam belum blow kasih sayang lagi di atas itu. Itu ukhuwah. Itu beda saudaraku antara kita orang muslim dengan orang non muslim. Orang non muslim mungkin interaksi sesama mereka, interaksi laba rugi, tapi kita interaksi enggak sebatas laba rugi, tapi ada lebih tinggi daripada itu, kasih sayang. Maka kalau orang kasih sayang menginginkan yang baik kepada saudaranya. Kalau bukan sebuah kebaikan, maka dia tidak akan ridho hubungan mereka terjalin seperti itu. Nah. Lalu apa kata Nabi? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yakhdhulhu wa la yahkiruh. Ya. Kata Nabi, ya.
Maka kalau itu hubungan kalian adalah hubungan persaudaraan, ukhuwah, janganlah dia menzaliminya, dan jangan pula, kata Nabi, dia yakhdhul, dan jangan pula dia itu meremehkan, merendahkan, menghina saudaranya. Karena tadi hubungan kita hubungan saudara, kata Nabi, maka dilarang oleh Nabi apa? Jangan menzalimi. Menzalimi apa? Merugikan saudara kita, mengambil haknya dengan cara yang tidak benar. Satu. Yang kedua, yakhdhul, kata Nabi. Jauhi perbuatan yakhdhul. Yakhdhul itu apa? Kita ambil untung, tapi saudara kita rugi. Itu yakhdhul. Tanya cak untung, tapi bisa rugi kanyan. Nyo menyelunca untung di tino, dia rugi. Dia rugi. Itu yakhdhul. Itu dilarang sama Nabi SAW. Jadi saya demi menjaga saudara saya itu, uronyo hana kucuk laba, pakan, munya kucuk laba uronyo sayang rugo kanyan. Ya, munya lucuk untung kalinya, nya rugo kanyan sayang. Jadi saya enggak ambil untung hari ini. Kenapa? Biar sampai rugo syaralun. Maka sekarang coba bayangkan saudaraku, ada orang buat toko, kemudian di depan tokonya dia taruh di pembatas, yang dengan pembatas itu dia pajang barang dia, tertutup toko saudaranya yang di samping, enggak terlihat sama orang lain. Nah, minta laba kan? Gepublo lagi nak minta laba. Nah. Tapi gemita laba rugo syara. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin tindakan seperti itu terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, dari yang kecil sampai yang besar. Begitu juga di rumah kita, ada apa saja cari untung, asero nenyan belehen. Kadang suaranya untuk mendinginkan kita di rumah, tapi membuat saudara kita di samping rumah hanya nyan ukuran suati kalage su pabrik. Drone ni cak untung lepi dalam rumah syara hanya malam. Iganya mai glosihan kadang. Oh gepegah anak pegah karena kamu labang asih nang gimana pegah demang. Ya. Jangan kita cari untung, cari manfaat, saudara kita rugi. La yakdzul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh kecil ya dalam masyarakat. Itu sama sekali tidak diizinkan oleh Nabi, saudaraku. Kemudian apa kata Nabi? Wala yahqiruh, janganlah dia merendahkan, menghina saudaranya. Dek tak perendah, tak hina syara katanya. Kata Nabi, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Takwanya nalamati, ya. Nabi tunjukkan kepada dada 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi kalau kita mendapatkan orang lain, saudara kita yang berjumpa dengan sesama muslim, walau kita tidak kenal, kita tidak tahu, hargai dia. Tak hargai. Jadi funtatkan tak kemudian tak remehkan. Jangan. Hubungan kita dengan saudara kita yang lain, walau kita tidak kenal, hargai dia. La yahqiruh, kata Nabi. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kata Nabi, cukuplah kesalahan dilakukan atau kejahatan dilakukan seseorang pada saat kita merendahkan, menyepelekan saudara kita yang muslim. Jadi pandangan menyepelekan, pandangan merendahkan, menghina, itu kata Nabi, nyan kasib jehud katanya, hana perlu kejahatan yang lain terhadap syara katanya. Tidak perlu kepada kejahatan lain, cukup kita memandang rendah dan hina saudara kita. Itu kasib jihad tanya. Hana perlu yang lain, kata Nabi. Tidak perlu ada yang lebih jahat daripada itu. Udah kasib ohnan. Tanya jihad juga Nabi. Jahat itu. Perasaan kita memandang rendah, hina saudara kita yang lain. Lihat bagaimana tinggi akhlak kenabian, bagaimana tinggi akhlak Islam ini diajarkan oleh Nabi bagi umatnya. Maka coba bayangkan kalau dalam kehidupan kita amalkan saja seperangkat hadis ini yang disebutkan oleh Nabi, itu menjadi kebiasaan hidup kita. Nyan awak Eropa, awak Amerika, awak Barat nyan hana mupat begini. Tingkat kemanusiaan kita akan lebih tinggi daripada bangsa manapun.
Ekonomi kita akan lebih maju daripada bangsa manapun. Pasti. Karena apa? Tuh amanah tadi. Saya nggak akan cari untung, menyedon rugo hana akan mungkin, lembut mana? Ha mungkin. Lonjak tipero nah, ha mungkin. Saya orang Muslim, saya orang mukmin, lon umat Nabi, ha mungkin. Itu kan gaya udip lon. Bukan prinsip hidup saya mukmin. Maka di akhir daripada ini, kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Maka setiap seorang muslim diharamkan atas saudaranya muslim yang lain apa? Darahnya, hartanya dan kehormatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah saudara kita haram kita tumpahkan. Harta saudara kita haram untuk kita ambil. Kemudian kehormatannya juga haram untuk kita rendahkan, kita lecehkan, kita rusak. 3 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setingkat adanya. Menumpahkan darah haram, menumpahkan harta haram, menumpahkan nama baik juga haram, sama dengan menumpahkan darah. Nyucapkan baik-baik saudaraku, camkan baik-baik dan ingat baik-baik. Nabi menyamakan menumpah darah saudara kita haram. Mungkin tertumpah darah gop, tapoh gop. Mengambil harta saudara kita dengan cara yang zalim, tidak benar, menipu, sama dengan menumpahkan darahnya, kata Nabi. Kemudian harga, nama baik saudara kita, kemudian kita lecehkan, kita rendahkan, kita rusak, sama dengan menumpah darahnya. Jangan tumpah darah saudaramu, jangan tumpah darah nama baiknya, jangan tumpah nama baiknya, dan jangan tumpahkan pula hartanya. Itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Kita ingin membangun masyarakat kita yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Islam ini. Jadikan ini adalah kebiasaan hari-hari kita dalam kita berbuat, dalam berinteraksi dengan saudara kita yang muslim. Apalagi kita tinggal di tempat masyarakat di Aceh ini yang muslim semua.